Selamat pagi buat anak-anak Bapak seluruhnya, kelas 11 RPL. Kembali lagi kita di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Maaf sebelumnya karena memang saya lagi kurang enak badan. Jadi kalau untuk video ini mungkin kurang jelas atau kurang apa di kalian, karena saya juga lagi kurang enak badan. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang yang namanya jenis-jenis website. Nah, untuk pelajaran minggu lalu, untuk pelajaran hari Senin kemarin, saya sudah berikan kalian tugas tentang yang namanya hosting. Nah, hal-hal saya nggak perlu jelaskan itu pembagian-pembagian atau jenis-jenis hosting, karena itu tidak terlalu penting untuk kita pelajari. Jadi saya lompatkan, kemudian kita masuk ke namanya jenis-jenis website. Nah, di dalam pemrograman website sudah pasti ada yang namanya jenis-jenis website. Oke, jenis-jenis website, pembagiannya seperti apa, kita akan pelajarinya, dan saya juga akan menunjukkan langsung sama kalian apa jenis websitenya itu seperti apa, contohnya seperti apa. Baik, jadi yang pertama ada yang namanya website statis. Website statis ini website yang isinya tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna atau end user. Oke, saya ulangi lagi. Website statis adalah website yang isinya tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna atau end user. Website jenis ini tidak memerlukan basis data. Informasi hanya disampaikan dan dituliskan langsung ke dalam sintaks program. Nah, jadi website statis ini adalah website yang dimana hanya berisi sebuah informasi tentang sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ataupun mungkin sebuah eh, sekolah atau apapun itu, dia hanya berisi tentang informasi atau bahasanya itu profil. Jadi di situ hanya menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu, apa perusahaannya, bergerak di bidang apa, terus itu dia berapa, berdirinya tahun berapa. Nah, hanya sekedar menampilkan profilnya saja. Nah, untuk contohnya saya ada sebuah website, dan dia eh, website tentang sekolah kita, karena kemarin saya pernah sempat punya project untuk SMK kita buat website, dan saya sudah menyelesaikannya, cuman karena ada beberapa kendala kemarin, jadi sampai saat ini websitenya belum belum bisa rampung sampai saat ini. Nah, saya contohkan websitenya seperti apa. Nah, ini adalah contoh website SMK kita. Nah, inilah merupakan yang namanya website statis, yaitu website hanya berisi tentang profil, hanya menyampaikan tentang profilnya saja, yang isi programnya diberitahukan pada sintaksnya langsung, ya kan, seperti itu tadi. Website merupakan isi tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna. Website ini memerlukan basis data. Nah, website ini tidak ada basis datanya karena ini hanya diketikkan langsung di dalam HTML. Jadi ketika kita itu buka HTML, kemudian kita jalankan, langsung muncullah seperti ini. Dia tidak ada yang namanya sintaks, dia tidak ada yang namanya basis data, dia tidak menggunakan yang namanya PHP, dia hanya menggunakan yang namanya template dan juga HTML. Oke. Nah, di sini ada beberapa menu yang sudah saya buat. Ini ada yang namanya kompetensi kalian, ini ada jurusan-jurusannya, ada profil, visi dan misi, ada kontak. Nah, di sini ini merupakan yang namanya profil dari setiap jurusan. Nah, seperti ini merupakan kata sambutan dari kepala atau ketua prodi atau ketua jurusannya masing-masing. Nah, terkhusus untuk ketua jurusan TKJ itu ketuanya Pak Selwin. Nah, inilah. Jadi seperti yang dikatakan di pengertiannya tadi, website yang isinya tidak dapat diubah oleh penggunanya atau end usernya. Jadi sekalipun saya yang merupakan end user dari website SMK kita, saya tidak bisa dapat merubahnya secara langsung karena ini merupakan hal yang memang
wajib ada di situ. Jadi contohlah ini kata sambutannya tidak bisa saya ubah menjadi kata-kata saya sendiri. Kenapa? Karena ini yang akan dilihat oleh kaum umum, khalayak umum yang merupakan menjadi gambaran dari sekolah kita. Jadi kalau saya ubah kata-kata menjadi hal yang lebih buruk, itu akan membuat citra kita juga lebih buruk. Nah, untuk informasi kontaknya juga saya sudah sediakan, baik di situ ada yang namanya alamat, kode pos, nomor handphone, juga Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga bisa kontak person via email. Nah, inilah merupakan website statis. Kebetulan website contohnya punya saya ada website sekolah kita sendiri. Ini saya yang buat dan memang kemarin ada projectnya untuk membuat website kita ada sekolah kita ada websitenya. Nah, itu contoh untuk website statis. Kemudian ada yang namanya yang kedua website dinamis. Website yang isinya sudah terorganisasi dengan menerapkan konten manajemen sistem. Pengguna biasa bisa sewaktu-waktu mengupdate isi halaman tanpa harus paham bahasa program. Oke, saya ulangi lagi. Website yang isinya sudah terorganisasi dengan menerapkan konten manajemen sistem atau sistem manajemen memanajemen konten atau isi dari website tersebut. Pengguna bisa sewaktu-waktu mengupdate isi halaman web tanpa harus paham bahasa program. Nah, contoh dari website dinamis ini adalah Google Classroom. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam Google Classroom sendiri kita bebas mengedit apa saja di dalam situ. Kita bisa menambah kelas, hapus, eh, nambah tugas dan lain sebagainya. Kita bisa saling mengkoreksi, saling komen, kita bisa tambah, bisa dan lain-lain. Kita bisa saling berinteraksi dalam. Jadi kita bisa mengubah apa yang menjadi isi konten dari website tersebut sewaktu-waktu kapan memang kita ingin ubah. Nah, sampai di situ paham apa yang namanya website dinamis. Nah, kemudian ada yang namanya flash website. Nah, website merupakan teknologi yang cukup canggih untuk membangun seluruh situs web. Flash dapat menyuguhkan tampilan visual dan interaksi yang menarik bagi pengguna. Nah, saya ulangi lagi ya. Flash website merupakan teknologi yang cukup canggih untuk membangun seluruh situs atau website. Flash dapat menyuguhkan tampilan visual dan interaksi yang menarik bagi pengguna. Oke, namun Flash hampir tidak memungkinkan menerapkan teknik search engine optimization. Nah, berarti di sini si Flash website ini merupakan website untuk dia ibarat kata kayak jadi tiga dimensi. Nah, di situ kita ketika kita membuka websitenya itu membuat kita kayak terbawa suasana di website tersebut. Nah, contoh kalau kita nonton bioskop tapi yang tiga dimensinya. Nah, jadi kita kayak langsung terjun ke eh, situasinya langsung. Kan beda dengan website yang kita pernah buat atau kita pernah kunjungi, itu kan dua dimensi. Apa interaksinya ya biasa aja. Kalau kalau flash website ini kita memang kan seperti terikut langsung, seperti melihat nyata apa menjadi gambaran dari website tersebut, apa yang isi dari website tersebut. Nah, eh, di sini ada dibuat Flash hampir tidak memungkinkan menerapkan teknik search engine optimization. Nah, search engine optimization ini adalah teknik pencarian di Google. Nah, jadi kalau misalnya ya kan optimisasi pada mesin pencari. Jadi ibaratnya itu saya logikakan memudahkan kita untuk memudahkan orang untuk mencari alamat website kita di Google, Mozilla dan lain sebagainya semua browser. Jadi search engine optimization itu adalah memudahkan orang lain untuk menemukan website kita. Jadi website kita itu berada di rating atas ketika orang lain mengetikkan suatu kata kunci. Contoh misalnya, saya punya website tentang profil sekolah gitu kan. Jadi kalau misalnya saya mau website saya itu munculnya paling atas ketika orang ketik profil sekolah, nah jadi saya buat yang namanya teknik search engine optimization di dalam website saya itu. Jadi ketika orang ketika dia mencari
profil sekolah langsung muncul lah